Jawaban tegas Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani CS yang dituduh sebagai pembenci Habaib Alwi tetapi cinta kepada komunis Cina. Nah, mungkin saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani juga tidak luput dari tuduhan para muhibbin. Para muhibbin Habaib Alwi sering menuduh bahwa kita sebagai orang yang membenci para Habaib Alwi, dan kita dituduh mencintai komunis Cina. Mari simak penjelasan tegas dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani CS, yaitu bersama-sama dengan teman-teman beliau. Kami Al-Fakir Dam Alim sebagai salah satu teman akrab beliau, sahabat karib beliau, kami dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bersama beberapa kiai dan ulama Nusantara asli bertekad berjuang bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia tetaplah Indonesia. Sekali lagi, Indonesia tetaplah Indonesia. Oleh sebab itulah kita harus berjuang bersama-sama. Indonesia bukan Cina, bukan Rusia, bukan Korea, bukan Jepang, bukan komunis. Indonesia tetaplah Indonesia. Indonesia bukan Amerika Serikat, bukan Inggris, bukan Prancis, bukan Belanda. Indonesia bukan liberal barat. Indonesia tetaplah Indonesia. Indonesia ini bukan Yaman. Indonesia bukan milik para aulia tarim, tidak sama sekali. Indonesia bukan miliknya orang-orang Hadramaut, bukan miliknya para wali tarim, bukan miliknya para wali Yaman, bukan miliknya Iran. Indonesia bukanlah Syiah. Indonesia juga bukan Arab Saudi, kawan. Indonesia bukan Wahabi. Sehingga kita sebagai orang Islam Indonesia harus paham sefaham-fahamnya bahwa ajaran Islam yang telah dibawa oleh para wali songo itu memiliki ciri khas yang luar biasa. Ciri khas khusus Islam di Indonesia yang telah diajarkan oleh para wali songo. Itulah Indonesia. Jadi sekali lagi, Indonesia bukan tarim, Indonesia bukan Yaman, Indonesia bukan Hadramaut, Indonesia bukan Arab Saudi yang Wahabi, Indonesia bukan liberal, Indonesia bukan komunis. Jadi kalau misalnya kita dituduh membenci habaib tetapi cinta kepada Cina, ini yang salah paham. Salah paham. Kami Al-Fakir Dam Alim dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bersama para kiai dan ulama Nahdlatul Ulama, kita berusaha nih, Indonesia tetaplah Indonesia. Indonesia itu memiliki kultur budaya yang berbeda. Indonesia memiliki karakter bangsanya yang berbeda, wataknya berbeda. Indonesia ini tidak seperti Yaman yang harus dipaksa menggunakan jubah, pakai imamah, surban di kepala, rida selendangnya di pundaknya besar-besar. Enggak, Indonesia tetaplah Indonesia. Kopiahnya ya kopiah hitam, menggunakan sarung, menggunakan baju koko. Baju kokonya kadang-kadang juga batik. Itulah Indonesia. Indonesia jangan dipaksa-paksa harus seperti Yaman, harus seperti Cina, harus seperti Arab Saudi. Tidak bisa, kawan. Oleh sebab itulah perjuangan kita ini tidak hanya berada di grassroots, tidak hanya berada di rakyat jelata, tetapi perjuangan kita juga sampai kepada tingkat pimpinan. Para pejabat, para penguasa di negeri ini harus paham bahwa Indonesia tetaplah Indonesia. Maka siapapun yang memimpin negeri ini hendaklah membuat undang-undang dan peraturan ke-Indonesiaan. Jangan ke barat-baratan, jangan liberal, jangan tunduk kepada Amerika, jangan komunis, jangan tunduk kepada Cina, Rusia, Korea, Jepang. Jangan, kita tetap Indonesia. Nah, orang-orang Islamnya yang masih awam, jangan langsung tunduk kepada Yaman, tunduk kepada Hadramaut, tunduk kepada Tarim. Ingat, kita ini Indonesia. Jadi kita harus adil dan bijaksana.
Indonesia tetaplah Indonesia. Nah, orang-orang yang kemaruk tentang Islamnya juga ikut-ikutan kelompok Wahabi. Indonesia dipaksa untuk menjadi seperti Arab Saudi. Tidak bisa kawan. Indonesia enggak Arab Saudi, bukan Arab Saudi. Sekali lagi, Indonesia bukan Arab Saudi, Indonesia bukan Yaman, Indonesia bukan Amerika, bukan Inggris, bukan liberal. Indonesia bukan Cina, bukan Rusia, bukan Korea, bukan Jepang, bukan komunis. Indonesia tetaplah Indonesia. Setuju atau tidak? Ayo, bagi yang setuju silahkan komentar setuju. Karena tujuan kita ini, perjuangan kita ini tidak hanya di grassroots, tidak hanya di rakyat jelata, tetapi tujuan kita adalah negara, bangsa dan negara Indonesia ini, agar para pemimpin di negeri ini sadar dan paham bahwa Indonesia tetaplah Indonesia. Jika Indonesia ingin maju dan jaya, menjadi tuan-tuan di negeri sendiri dan disegani di seluruh dunia. Jadi syaratnya kalau Indonesia ingin disegani seluruh dunia, Indonesia harus memiliki ciri khas yang dari dahulu yang sudah diturunkan oleh para leluhur kita, harus kita kembangkan kembali, kita bangkitkan kembali bahwa identitas kita adalah orang Indonesia. Orang Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda, memiliki kebudayaan yang berbeda, karakter dan watak yang berbeda. Indonesia ini sangat unik. Oleh sebab itulah, kalau seandainya kita dibentur-benturkan harus mengikuti Yaman, nanti dulu hadapi kita. Kalau misalnya kita dibentur-benturkan harus seperti Arab Saudi, Wahabi, nanti dulu harus berhadapan dengan kita. Seandainya Indonesia ingin dibentur-benturkan harus mirip Cina, Rusia, Korea, Jepang, nanti dulu harus berhadapan dengan kita. Kalau seandainya Indonesia ini ingin dibentur-benturkan harus sesuai dengan Amerika, Inggris, Prancis, Belanda, liberal, Eropa dan seterusnya, nanti dulu harus berhadapan kita. Jadi kita ini dalam rangka program besar, ingin mengangkat harkat dan martabat seluruh bangsa Indonesia agar memiliki jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita ini sebagai negara yang berdaulat tetapi sudah mulai kehilangan jati diri. Jati diri kita ini orang Indonesia, maka kita harus bangkitkan kembali. Indonesia tidak boleh diintimidasi oleh negara manapun, oleh bangsa manapun. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa, yang berakhlakul karimah, berbudi luhur, sangat sopan santun, sangat luar biasa. Nah, dari situlah kita kembangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.